Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali. Kali ini saya berada di sebuah masjid yang unik. Masjid yang penuh dengan hal-hal yang baru yang berada di lokasi ibu kota Jakarta. Tepatnya di Warakas, Tanjung Priok. Masjid Babah Alun. Jakarta, ternyata ada satu masjid unik dan syarat nilai sejarah. Rumah ibadah tersebut bernama Masjid Babah Alun. Lokasinya terletak di kolong jalan tol Wiyoto Wiono di kawasan Warakas, Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Nama Masjid Babah Alun diberikan oleh seorang yang membangunnya, yakni seorang mualaf yang bernama Muhammad Yusuf Hamka. Kata Babah merupakan sebutan untuk Bapak, sedangkan Alun adalah nama kecil dari Yusuf Hamka. Pemirsa, uniknya masjid ini didesain dengan gaya 3 unsur budaya, yakni Tionghoa seperti Kelenteng, Arab, dan Indonesia. Ketiga budaya itu pun tampak jelas di masjid yang tidak memiliki kubah. Lihat saja di bagian genteng dan pintu masjid yang mewakili budaya Cina. Sedangkan untuk unsur budaya Indonesia ada dalam ukiran yang terletak di ujung atap. Unsur Arab berupa kaligrafi yang bertuliskan Asmaul Husna di dinding masjid. Pemirsa, apabila dilihat sepintas, orang tidak akan menyangka bahwa bangunan tersebut merupakan tempat ibadah umat Islam. Sebab, jika dilihat dari luar, tampak seperti rumah ibadah umat lain. Keunikan selanjutnya dari masjid tersebut adanya panduan berwudu dan peraturan masjid menggunakan 3 bahasa, yakni bahasa Arab, Cina, dan bahasa Indonesia. Hal ini untuk memudahkan para turis yang beribadah di masjid yang memiliki warna khas hijau dan merah tersebut. Sang pewakaf, yakni Haji Muhammad Yusuf Hamka, berharap agar masjid ini dapat bermanfaat bagi masyarakat dan kaum muslimin. Di depan saya secara ada Pak Ustadz, namanya Pak Ustadz Suryono. Beliau adalah imam masjid dari Babah Alun. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keterkaitan dengan masjid yang ada di sini nih Pak Ustadz, nih masjid unik sekali nih masjid. Masjid ini nuansanya Tiongkok, kemudian ada Cina, ada Arab ini Pak Ustadz. Mengapa Pak Ustadz disebut dengan Masjid Babah Alun ini Pak Ustadz? Ini sebetulnya yang memberikan nuansa Masjid Babah Alun ini dari Bapak Haji Yusuf Hamka. Bapak Haji Yusuf Hamka menyuruh membangun seperti masjid yang ada di Tionghoa. Jadi yang namanya Masjid Babah Alun itu yang saya dengar ini ya, karena saya juga belum lama di sini. Babah Alun itu karena Bapak Yusuf Hamka itu dulunya namanya Bapak Alun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Alun karena Bapak itu orang Tionghoa, jadi masjid dinamakan Masjid Babah Alun, terletak di Warakas 1, Gang 21, RT 1 RW 7. Oh, jadi yang membangun masjid ini adalah seorang mualaf dermawan yang bernama Pak Haji Muhammad Yusuf.
Baik Pak Ustadz, kalau gitu kita lihat ya kondisi masjid yang ada di dalam. Ada apa sebenarnya kondisi masjid ini, keunikannya, nanti kita akan lihat. Mari Pak Ustadz ya. Jadi di dalam ini ada apa namanya tulisan Asmaul Husna dan di bawahnya ada tulisan Tionghoa. Tulisan Ini tulisan Asmaul Husna ini Pak Ustadz. Husna. Ini tulisan Sekeliling ini dan di bawahnya tulisan ini ada tulisan Tiongkok ya. Inilah salah satu Mandarin lah ya, Mandarin. Mandarin ya. Ya, Mandarin. Jadi uniknya ini Masjid Baba Alun yang terdapat di sini, masyarakat di sini juga sangat bangga sekali Dengan keberadaan masjid. dengan keberadaan masjid yang tadinya sampah. Di sini sampah, sekarang jadi ada masjid yang megah yang didirikan oleh Bapak Haji Muhammad Yusuf Hamka, yang saya atas nama warga masyarakat sini sangat mengaturkan terima kasih kepada Bapak Haji Muhammad Yusuf Hamka untuk sarana ibadah buat masyarakat di sini yang tadinya kurang berdekat dengan masjid. Alhamdulillah sekarang sudah dekat ibadah berjamaah rutinitas. Pak Ustadz, ini masjid dibangun tahun berapa ini Pak Ustadz? Yang membangun ini masjid ini sekitar 2017. 2017 yang tadinya berserakan sampah yang sekarang dibangun yang begitu indah mewah. Mudah-mudahan apa namanya sampai ke pelosok wilayah jadi ternama Masjid Baba Alun. Jadi memang masjid ini diidam-idamkan sekali oleh masyarakat Pak Ustadz ya. Jadi keberadaan masjid ini menjadi idola, apalagi masjid ini punya ciri khas yang berbeda. Dibangun oleh seorang malam dermawan, Pak Haji Muhammad Yusuf Hamka, yang beliau juga selalu memberikan sedekah makan kepada jamaah masjid sekaligus masyarakat sekitar ini. Apalagi pada bulan Ramadan ya Pak Ustadz ya. Pada bulan Ramadan memberikan rezeki sebagian dari rezeki Bapak Muhammad Yusuf Hamka diserahkan ke masyarakat sini. Oke, Pak Ustadz. Baik. Jadi lain daripada yang lain keberadaan masjid ini, kita lihat kalau memang benar-benar masjid ini ada di kolong tol. Bisa dilihat. Ini saya berada di luar masjid bersama dengan Pak Ustadz. Pak Ustadz ini adalah tokoh masyarakat Warakas yang sangat dikenal dan sekaligus merupakan contoh dari masyarakat yang lainnya. Nah, tadi dikatakan oleh Pak Ustadz bahwa masjid ini berada di kolong tol. Nah ini Kolong tol ini benar-benar ini, tol ini. ada di kolong tol, ya, keberadaannya ada di kolong tol, ya. Nah, oke. Jadi pemirsa bisa lihat keberadaan Masjid Baba Alun ini unik. Selain nuansanya Tiongkok ya Pak Ustadz, Betul, kemudian ada Arab dan juga ada Indonesia. Jadi ada tiga. Dan ada tiga bahasa Indonesia, bahasa Tiongkok, dan bahasa Arab. Luar biasa. Jadi ide yang cemerlang dari seorang dermawan kita yang bernama Muhammad Yusuf Hamka. Baik Pak Ustadz, mungkin ada yang perlu disampaikan keterkaitan dengan keberadaan masjid yang unik ini Pak Ustadz, silakan. Ini berkaitan dengan masjid ini, saya sebagai tokoh masyarakat atau masyarakat sangat mengaturkan terima kasih kepada yang membuat masjid ini. Semoga Bapak Haji Muhammad Yusuf Hamka dipanjangkan usianya, diberkahkan hidupnya, diberkahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan saya cuma itu, mudah-mudahan keberadaan masjid ini langgeng. Baik Pak Ustadz, terima kasih atas penjelasan semua keterkaitan dengan keberadaan masjid ini. Mudah-mudahan semuanya
bisa mengetahui masyarakat kita, kaum muslimin yang berada di mana saja berada di seluruh Indonesia ini, bahkan di luar negeri. Dengan adanya keberadaan masjid ini, insya Allah akan menambah satu keyakinan dan keimanan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Amin, amin. Terima kasih Pak Ustadz atas penjelasannya. Saya aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.